Mereka mengklaim sejarah NU. NU itu didirikan oleh Ba'alawi. Mereka mengklaim sejarah Wali Songo. Wali Songo itu adalah habaib Ba'alawi, padahal jauh panggang dari api. Saya sebagai Muslim dan bangsa Indonesia, tergetar hati saya. Tidak ikhlas kalau kita mau dijajah oleh bangsa Yaman. Banyak sudah yang makam-makam palsu dibongkar. Apa tujuan makam palsu ini? Ternyata untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia. Hei, lihat, ini pendatang-pendatang dari Yaman telah menguasai Indonesia sejak lama. Habib-habib, semuanya wali. Yang kedua, mereka selalu menyatakan, yaitu mengajarkan, mendoktrin umat dengan khurafat. Ada yang mengatakan, yang namanya faqih muqaddam leluhur kami bisa mi'raj 70 kali satu malam. 70 kali satu malam. Yang namanya leluhur kami itu bisa mi'raj. Saya mau tanya, Nabi berapa kali? Nabi berapa kali? Seumur hidup 1 kali. Kalau ada orang mengatakan saya bisa mi'raj 2 kali saja, itu sudah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berani mengatakan leluhur kami bisa mi'raj 70 kali satu malam. Kemudian ada yang mengatakan lagi bahkan bisa memadamkan api neraka kalau tidak malu kepada Allah. Masya Allah, berbagai macam khurafat ini didoktrinkan kepada umat Islam. Tujuannya apa? Agar umat Islam menjadi terkagum, terpukau. Oh, benar, mereka adalah turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang ketiga, mereka mengklaim sejarah NU. NU itu didirikan oleh Ba'alawi. Mereka mengklaim sejarah Wali Songo. Wali Songo itu adalah habaib Ba'alawi, padahal jauh panggang dari api. Dan mereka mengklaim pahlawan-pahlawan nasional adalah habaib. Di Ponorogo itu Habib, Imam Bojol Habib, Tengku Cididiro Habib. Akhirnya apa? Dia berani mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Tahu Tarim? Satu kota yang disucikan oleh mereka di Yaman, namanya Tarim. Indonesia milik Aulia Tarim. Masya Allah, saya sebagai Muslim dan bangsa Indonesia, tergetar hati saya. Tidak ikhlas kalau kita mau dijajah oleh bangsa Yaman. Setuju? Inilah yang membuat saya harus bersikap, harus bicara di podcast saya dan di mana-mana, bahwa hakul yakin mereka Nabi tujuannya ternyata menguasai Indonesia secara akidah, secara ekonomi, bahkan secara politik. Yang satu lagi tukang memprovokasi, asah parangmu, asah aritmu, kita perang. Yang perang siapa? Lo gue sesama pribumi, bukan pribumi sama habaib, tidak. Ini ada provokasi yang tujuannya ternyata untuk bisa menyatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, oleh karena itu, lalu apa selanjutnya? Saya akan mengatakan kepada teman-teman saya dari Ba'alawi bahwa coba introspeksi. Wahai temanku para habaib, para Ba'alawi, introspeksi. Ada penelitian seperti ini dan tes DNA. Karena namanya Muhammad Rizik Syihab, sebelum ada polemik nasab, Habib Rizik Syihab bilang apa? Sebelum ada polemik, di hadapan rambut Rasulullah SAW, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku keturunan Nabi, ayo tes DNA. Nanti ketahuan tuh, yang Nabi palsu ketahuan. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Artinya Muhammad Rizik Syihab telah memerintahkan umat Islam yang ngaku-ngaku turunan Nabi untuk tes DNA. Itu rame di YouTube berita itu.
Tetapi begitu polemik nasab muncul, saya mau tanya, dia berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berarti dia sudah tahu bahwa dirinya haplogrupnya gay. Dia sudah tahu bahwa dia bukan turunan Nabi. Oleh karena itu, saya dari hati yang paling jernih, tanpa kebencian kepada siapapun, saya himbau kepada saudara-saudaraku dari Ba'alawi, yuk kita introspeksi. Kita sadari kalau memang kita bukan turunan Nabi, so what? Betul? Karena inna akramakum indallah atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah itu takwamu, bukan dari nasabmu.